Bantah Siti Aminah Komnas Perempuan bela Putri Chandrawati agar tak ditahan. Ternyata ada maksud lain. Nama Siti Aminah Tardi mendadak ramai dibicarakan oleh masyarakat. Ia adalah komisioner dari Komisi Nasional Perempuan. Itu lantaran belakangan getol memperjuangkan nasib Putri Chandrawati. Namanya kerap disebut, bahkan tak sedikit yang agak nyinyir, karena pernyataannya dicap membela Putri Chandrawati untuk tidak ditahan, meski sekarang sudah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bahkan baru-baru ini, Siti Aminah tetap bergeming dengan pernyataan awalnya terkait istri Verdi Sambo. Meski banyak pihak sudah mengungkapkan soal banyaknya nasib para ibu lain yang tetap ditahan, lantas siapa sosok Siti Aminah ini? Ia berani mempertahankan pendapatnya sesuai undang-undang dan aturan, meski banyak yang mencap tidak punya perasaan terhadap pihak keluarga korban yang dibunuh, yakni keluarga Brigadir J. Sebagai komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah mengklaim memiliki alasan kuat hingga terus membela agar Putri Chandrawati tidak ditahan. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah, Polri telah menjalankan amanat undang-undang sesuai aturan. Ia mengatakan berdasarkan KUHP, perempuan yang ditetapkan sebagai tersangka namun tengah hamil, menyusui dan mengasuh anak tidak perlu ditahan. Berdasarkan instrumen hak asasi perempuan bahwa perempuan yang sedang menjalani fungsi maternitasnya, seperti hamil, menyusui, dan mengasuh anak itu tidak ditahan sebelum persidangan, kata Siti Aminah dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV pada Sabtu 3 September 2022 lalu. Siti Aminah mengklaim aturan itu bukan hanya berlaku bagi Putri Chandrawati, tetapi semua perempuan. Ia mengatakan tidak ada perlakuan istimewa dari Komnas Perempuan untuk Putri Chandrawati, dan itu berlaku tidak hanya untuk Ibu P, tapi semua tahanan terdakwa perempuan, katanya. Menjadi pertanyaan kenapa perlakuan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ini kembali ke KUHP, tidak ada pemantauan, tidak ada mekanisme yang memantau kewenangan penyidik, penuntut umum maupun hakim terkait penahanan. Tambahnya, menurut Siti Aminah, agar tidak ada perempuan hamil, menyusui, dan mengasuh anak ditahan perlu mendorong pembaruan KUHP, sekaligus memasukkan isu hak maternitas di penahanan. Kemudian ini harus bisa dibedakan dengan posisi perempuan sebagai terpidana. Ketika perempuan oleh hakim dinyatakan bersalah, harus menjalani pembinaan di lapas. Ia memang diizinkan untuk mengasuh anak, yang dalam undang-undang lapas terbaru itu maksimal usia 3 tahun, sebelumnya 5 tahun, katanya. Polri memutuskan tidak menahan istri Verdi Sambo ini dengan alasan merawat bayinya yang masih berusia 1,5 tahun, yang kini mendapat dukungan dari Komnas Perempuan. Siti Aminah Tardi, dilansir tribuncirebon.com dari komnasperempuan.go.id, adalah seorang peneliti dan advokat publik sejak tahun 2000 silam. Pernah mengabdi di Indonesia Legal Research Center, Yayasan LBH Indonesia, LBH Apik Semarang, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah, Kelompok Kerja Keadilan Gender dan HAM, LBH Semarang, dan Yayasan Warung Konservasi Indonesia Jambi. Memiliki keahlian di bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hak asasi perempuan. Berpengalaman menangani kasus kebebasan beragama atau berkeyakinan dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Telah menerbitkan sejumlah buku, di antaranya Paralegal Bukan Parabegal, Studi Persepsi Masyarakat atas Peran Paralegal dalam Memenuhi Hak Bantuan Hukum 2019, Sumber Hak Kebebasan Beragama _Berkeyakinan Wahid Foundation 2017, Religious Hate Speech in Islam and Law Perspective Rahimah Institute 2017, Keadilan dari Kampus, Buku Panduan Memberikan Bantuan Hukum untuk LKBH Kampus 2016, Menjadi Sahabat Keadilan,
Panduan Menyusun Amicus Brief ILRC. 2016, Panduan Bantuan Hukum 2008 dan 2010. Sampai saat ini masih aktif menulis artikel dalam isu hak perempuan. Sementara itu, dilansir tribuncirebon.com dari Women Unlimited, Siti Aminah Tardi ini akrab disapa Ami, lahir di Jakarta pada tahun 1974. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1998 silam dan mendapatkan Pilnet International Fellowship untuk isu hak-hak minoritas. Ami adalah advokat publik dan peneliti yang mendedikasikan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu masyarakat miskin dan juga marginal, khususnya untuk kelompok perempuan dan anak-anak. Saat bergabung di Indonesia Legal Research Center, Ami ikut mempromosikan metode pendidikan hukum klinis di Fakultas Hukum sebagai salah satu cara membangun kepekaan mahasiswa akan realita yang ada. Kemudian Ami juga sempat mengelola pendidikan anti korupsi, di mana para mahasiswa melakukan penyuluhan hukum untuk menolak korupsi peradilan. Sebagai advokat, Ami menjadi kuasa hukum untuk kasus-kasus kelompok minoritas, memfasilitasi peningkatan kapasitas para pengabdi bantuan hukum, dan mendorong perubahan kebijakan. Juga bersama advokat yang lain menjadi advokat pro bono yang memberikan bantuan hukum untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Ami memiliki keahlian di isu hukum pidana, hak-hak perempuan, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, CLE dan bantuan hukum. Ia menjadi fasilitator dan berbagai kegiatan pelatihan gender dan pelatihan HAM. Ami juga merupakan seorang peneliti. Hasil penelitian umumnya tentang bantuan hukum, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan modul-modul pelatihan.